Terlibat aktivitas pembelaan HAM dan demokrasi sudah dijalani Sarah Azmi sejak 2016. Hidup di lingkungan pedagang pasar yang kerap berhadapan dengan penertiban, ikut membentuk dirinya sebagai perempuan yang aktif dalam aksi dan advokasi masyarakat sipil. Tak hanya ikut berdemonstrasi dan aksi, Sarah juga aktif dalam advokasi di dunia maya. Dengan akun Instagram pribadinya, Sarah kerap mengkritik para pihak yang menindas rakyat, serta ikut memviralkan suara-suara masyarakat yang tak terdengar. Tidak saja yang terjadi di Sumatera Barat, namun juga di berbagai daerah Indonesia. Pada tahun 2020, Instagram saya pernah dimasuki oleh, kan ada pemberitahuan login akun di Instagram itu. Nah, kemudian saya memastikan itu di daerah mana, karena kan di Instagram ada ya, bisa dilihat thread. Nah, ternyata itu di luar Pulau Sumatera. Waktu itu kita sedang melakukan aksi terkait penolakan Omnibus Law ya, dan itu gerakan cukup besar gitu. Nah, saya juga aktif membagikan beberapa informasi terkait penggodokan undang-undang ini. Jangkauannya ada 30.000. Namun aksinya di media sosial berujung pada sejumlah serangan digital. Tidak saja doxing, namun juga upaya peretasan akun pernah ia alami. Waktu ada penggusuran waktu di Pantai Purus, pedagang kaki lima. Nah, kemudian saya mencoba membagikan represif yang dilakukan Pol PP kepada pedagang tersebut, dan saya bagikan di Instagram juga. Nah, ternyata banyak serangan itu lebih ke personal gitu. Hati-hati ya gitu, kamu udah ditandain gitu. Tapi saya tidak pernah merespon itu. Saya sudah tahu resiko paling besar yang mesti saya hadapi itu apa. Tapi barangkali memang persiapannya untuk sampai se-safety itu dalam konteks media saya belum punya bekal yang sekuat itu. Memang ketika terjun di aktivitas sosial seperti ini kita rentan dan sangat beresiko. Pertama dari serangan digital, keamanan pribadi juga. Tapi yang mesti kita bicarakan itulah bagaimana solusinya untuk mengamankan ini gitu. Tapi setidaknya kita udah tahu resikonya sejauh apa, seberat apa, dan semengerikan apa gitu. Kenapa Sarah bisa rentan mendapat serangan digital dan apa yang harus ia lakukan? Salah satu yang dialami oleh Sarah yaitu upaya peretasan ke akun sosial medianya. Sebenarnya hal ini sering terjadi atau sering didapati oleh kawan-kawan aktivis. Bahkan tidak hanya akun sosial media, tapi juga akun-akun seperti Gmail ataupun WhatsApp, bahkan sampai ke akun-akun yang itu bersifat pribadi. Nah, hal ini membuktikan bahwa aktivis menjadi salah satu kelompok rentan atau kelompok yang sangat riskan untuk mengalami serangan digital. Tapi yang perlu kita pahami bahwa dalam serangan digital ataupun dalam dunia cyber tidak ada hal yang aman. Jadi ketika orang mau sangat berniat untuk melakukan serangan digital kepada seseorang ataupun kepada lembaga tertentu, itu pasti akan bisa diretas. Tapi apa yang bisa kita lakukan adalah meminimkan risikonya. Selain mengamankan sandi, hal yang bisa kita lakukan yaitu dengan membedakan akun pribadi kita dengan akun-akun yang berhubungan dengan kerja-kerja aktivisme yang digunakan untuk kampanye kah, ataupun digunakan untuk menyuarakan kebebasan berekspresi, kebebasan HAM, soal yang sejenisnya. Serangan digital rentan terjadi, tidak saja kepada para aktivis, namun juga mereka yang belum memahami tentang keamanan di dunia maya. Sehingga pengetahuan tentang safety digital perlu dipraktekkan, agar suara yang disampaikan tidak berujung pada masalah baru.